Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI Cabang Jatim, Dr. Nabil Bahaswan mengungkapkan hasil autopsi terhadap dua jenazah Aremania korban tragedi Kanjuruhan Malang Rabu 30 November. Dua jenazah yang telah diautopsi pada Sabtu 5 November lalu yakni bernama Natasha Debbie Ramadhani 16 tahun dan Naila Debbie Anggraini 13 tahun yang dimakamkan di tempat pemakaman umum kawasan Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dr. Nabil mengatakan pihaknya telah diberikan kewenangan oleh pihak penyidik untuk menyampaikan hasil autopsi terhadap dua jenazah korban melibatkan 8 orang dokter ahli forensik tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Luhur Pambudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Luhur. Oke, baik Firda. Jadi Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia PDFI Cabang Jawa Timur, Dr. Nabil Bahaswan yang juga menjadi ketua tim autopsi terhadap dua jenazah Aremania korban tragedi Kanjuruhan Malang beberapa waktu yang lalu. Kemarin pada hari Rabu 30 November diberikan kewenangan oleh penyidik untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil autopsi terhadap dua jenazah Aremania yang bernama Natasha Debbie Ramadhani yang berusia 16 tahun dan adiknya bernama Naila Debbie Anggraini usia 13 tahun yang saat itu dilakukan autopsi di tempat pemakaman umum Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Tadi Dr. Nabil kemarin mengkonfirmasi kalau pihaknya telah diberikan kewenangan oleh pihak penyidik untuk menyampaikan hasil autopsi terhadap dua jenazah tersebut yang proses autopsinya itu melibatkan sekitar 8 orang dokter ahli forensik dari PDFI Cabang Jawa Timur. Namun kewenangan untuk menjabarkan hasil autopsi tersebut hanya sebatas pada bagian kesimpulan dari penelitian proses autopsi pada dua jenazah tersebut. Sedangkan pada aspek kecil atau teknis dari proses autopsi tersebut akan dijabarkan pada proses persidangan sesuai dengan proses peradilan yang berlaku nantinya. Kemudian kesimpulan dari proses hasil autopsi jenazah dari Natasha Debbie Ramadhani yang pertama, bahwasanya Dr. Nabil menjelaskan didapati adanya tanda bekas kekerasan benda tumpul yang meliputi adanya pada bagian patah tulang, susunan tulang iga pada tulang iga nomor 2, 3, 4, dan 5, kemudian didapati adanya pendarahan dalam jumlah yang terbilang banyak. Kemudian temuan dari tim PDFI tersebut menjadi suatu bentuk penjelasan sebab kematian dari korban bernama Natasha Debbie Ramadhani. Dan kemudian sejumlah temuan dari jenazah Natasha tersebut juga didapati pada jenazah adiknya bernama Naila Debbie Anggraini. Dr. Nabil menjelaskan bahwasanya memang jenazah Naila didapati mengalami beberapa luka patah tulang sebagian pada susunan tulang iga sisi kanan. Jadi memang bentuk luka yang dialami oleh adik atau dari korban bernama Naila ini hampir sama dengan korban Natasha, namun untuk pada bagian luka patah tulangnya hanya pada bagian sisi susunan tulang iga sisi kanan. Dan kata atau penjelasan mengenai kekerasan benda tumpul yang menjadi sebab kematian kedua jenazah korban tersebut tidak dapat dijelaskan secara lugas oleh Dr. Nabil. Entah itu bersumber dari apa, karena penjelasan lebih detail mengenai penyebab kekerasan benda tumpul dalam tanda kutip tersebut hanya bisa disampaikan oleh pihak penyidik dari pihak Ditreskrim Polda Jatim yang menangani kasus tersebut. Dan sempat disinggung mengenai adanya potensi residu gas air mata yang dimungkinkan menjadi salah satu faktor penyebab kematian korban. Bahwasanya Dr. Nabil juga memberikan penjelasan bahwa berdasarkan hasil penelitian toksikologi, pihaknya tidak menemukan adanya paparan zat senyawa gas air mata pada sistem organ pernafasan pada tubuh kedua jenazah tersebut. Temuan kesimpulan tersebut diperoleh pihak PDFI Cabang Jatim dari hasil riset lanjutan atas sampel organ tubuh kedua korban yang telah diberikan atau diteliti juga kepada pihak Badan Riset dan Inovasi Nasional atau disingkat BRIN. Dan mengenai penelitian atas dugaan adanya senyawa zat gas air mata yang menjadi sebab kematian korban juga menjadi salah satu aspek penting dalam penelitian pemeriksaan selama berlangsungnya autopsi tersebut. Jadi memang kesimpulan yang disampaikan oleh pihak PDFI bahwasanya mengenai gas air mata sebenarnya tidak didapati adanya
potensi kematian yang disebabkan oleh gas air mata. Dan hasilnya memang semacam itu, dan pihak Dokter Nabil menyerahkan segala bentuk teknis secara detail informasi hasil dari otopsi tersebut pada pihak penyidik yang nanti akan dibuka prosesnya di persidangan. Demikian Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI Cabang Jawa Timur, Dr. Nabil Bahaswan. Berikut liputannya untuk Anda. Oke, sebelumnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami tim PDFI Cabang Jawa Timur, alhamdulillah sudah menyelesaikan semua rangkaian pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, dan pemeriksaan tambahan dalam kasus tragedi Kanjuruhan terhadap 2 korban. Hasilnya Kami diberikan izin oleh penyidik ya untuk memberikan penjelasan sebatas kesimpulan saja, karena semua informasi akan kita berikan di pengadilan nanti. Jadi untuk hasil dari Natasha itu didapatkan kekerasan benda tumpul, ya, adanya patah tulang iga 2, 3, 4, 5, dan di sana juga didapatkan perdarahan yang cukup